Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo kawan-kawan, bertemu lagi dengan saya Rian Munawar. Di kesempatan ini kita akan membahas mata pelajaran fikih kelas 10 dengan submateri uzur sholat. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya marilah kita awali pembelajaran dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sekarang kita mulai pembelajaran. Uzur sholat. Tentunya sebagai seorang umat muslim, ya kita sudah paham, kita sudah tahu bahwa sholat fardu itu ada 5 waktu. Nah, dan setiap sholat fardu itu memiliki ketentuan waktunya masing-masing. Sebagaimana di dalam Al-Quran, Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Ya, sesungguhnya sholat itu sudah ada ketentuan waktunya masing-masing. Maka dari itu kita sebagai umat muslim tentunya harus melaksanakan sholat itu dalam waktu yang telah ditentukan tersebut. Ya, atau sholat itu dinamakan sholat ada. Ya, sholat yang dilakukan pada waktunya. Ya, ada juga kebalikan dari sholat ada, yaitu sholat qadha, ya, sholat yang dilakukan di luar waktu ketentuannya, ya. Nah, itu bisa dilaksanakan ya dengan syarat ini dia, uzur sholat, ya, harus ada uzur sholat. Di dalam kitab Safinatun Najah itu dikatakan a'dzarus sholat isnani, ya, uzur sholat itu ada 2, ya, yaitu an-naum, tidur, dan an-nisyan, lupa. Ya, jadi ada 2 uzur sholat, ya, tidur dan lupa. Nah, a'dzar tadi yang dimaksud a'dzaru itu adalah jama' dari kata uzrun atau uzur. Ya, uzur yang dimaksud di sini adalah perbuatan yang menggugurkan dosa karena mengakhirkan sholat. Ya, yaitu tadi ya 2, tidur dan lupa. Nah, tidur yang seperti apa yang masuk ke dalam uzur sholat ini? Nah, tidur yang dimaksud adalah tidur yang bukanlah disengaja untuk menghindari sholat atau untuk meninggalkan sholat. Ya, tapi tidur yang benar-benar kita tidur ya dan tidak bangun ketika waktu sholat. Ya, contohnya, ya misalkan sholat zuhur itu jam 12. Nah, jam 11-nya kita tidur dulu. Dan pas bangun, kita bangunnya di waktu maghrib. Nah, tentunya kan waktu zuhur dan asar terlewat. Nah, kalau seperti itu bagaimana? Maka ketika kita bangun di waktu maghrib itu, kita langsung ya segera untuk melaksanakan qadha, ya, qadha sholat zuhur dan sholat asar. Nah, dalam kondisi itu dibolehkan untuk melakukan sholat qadha, ya, dengan catatan tadi, ya, tidurnya itu sebelum waktu sholat dan tanpa ada niat untuk sengaja meninggalkan sholat. Nah, bagaimana kalau ketika kita tidur dan bangunnya itu masih di waktu zuhur, misalkan 10 menit lagi sebelum waktu asar kita bangun. Nah, itu kan ada ya walaupun di akhir. Nah, kalau waktu kita bangun ya masih mencukupi untuk berwudu dan melaksanakan sholat, maka ketika kita bangun segera untuk melaksanakan sholat zuhur tadi. Ya, itu. Kalau ketika kita bangunnya masih ada waktu untuk berwudu dan menunaikan sholat walaupun sedikit, segeralah untuk melaksanakan sholat yang tertinggal karena tidur tadi. Nah, apabila ketika kita bangun 5 menit lagi atau 3 menit lagi masuk waktu asar, sehingga tidak mencukupkan untuk melakukan sholat zuhur. Nah, maka kalau begitu, nah, kita tidak diharuskan untuk bersegera dalam menunaikan sholat qadha-nya, ya, untuk menunaikan sholat zuhur. Ya, kita sholat qadha di sholat waktu sholat asar. Ya, itu. Nah, dalam kondisi seperti itu diperbolehkan ya dengan catatan tadi tidurnya sebelum waktu masuk waktu sholat
ya, dan juga tidak disengaja untuk meninggalkan sholat. Terus yang selanjutnya itu karena lupa. Ya, lupanya yang seperti apa? Ya lupa yang benar-benar lupa, lupa yang tanpa disengaja, ya, tanpa ada niatan untuk melupakan waktu sholat. Ya, lupanya itu misalkan karena kita terlalu fokus dengan hal-hal yang dihalalkan, ya, dengan hal-hal yang sunnah. Ya, seperti ya, waktu zuhur jam 12. Nah, jam 11-nya kita tadarus dulu Al-Qur'an. Nah, saking fokusnya kita tadarus Al-Qur'an, kita menghayati makna-makna Al-Qur'an, kita lupa. Ketika kita sadar waktunya udah waktu asar. Nah, zuhurnya bagaimana? Maka kalau seperti itu, zuhurnya diqodho. Itu tidak masalah ya, karena kita lupa mengerjakan sholat itu karena kita terlalu fokus membaca Al-Quran. Itu boleh ya. Terus misal ya realistisnya, misal banyak orang yang lupa ya ketika ada tamu. Nah, ketika ada tamu ya kita asik menyambut tamu ya. Kita asik menyambut tamu, dan menyambut tamu, memuliakan tamu itu kan merupakan sunnah ya. Kita lupa, dan ketika kita ingat, aduh saya belum sholat zuhur. Nah, itu juga diperbolehkan ya. Bisa ya, itu termasuk ke dalam uzur sholat karena lupa ya. Tapi kalau antum lupanya sholat itu karena main game online ya, antum lupa sholat itu karena nonton film ya, apalagi kalau lupa sholat karena perbuatan maksiat ya, maka itu tidak termasuk lupa yang termasuk ke dalam uzur sholat ya. Antum tinggal sholat, lupanya karena main game online ya, karena nonton film, karena buat maksiat, maka itu dosa ya, itu tidak termasuk uzur sholat ya. Nah, itu ya merupakan pembahasan kita pada video kali ini ya. Semoga kawan-kawan semua yang menyimak video ini bisa mengambil pembelajaran dan bisa memahami apa yang disampaikan ya. Alhamdulillah, ini merupakan pembelajaran kita hari ini, yang mana kita telah belajar tentang uzur sholat, yaitu ada dua, karena tidur dan karena lupa. Tentunya tidur dan lupanya yang benar-benar tidak disengaja, tidak diniatkan untuk meninggalkan sholat ya. Terima kasih. Semoga pembelajaran ini membawa manfaat dan berkah bagi kita semua. Sampai jumpa di video lainnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.